Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang critical thinking. Kenalin, aku Dava Diaul Haq, mahasiswa kedokteran semester 4. Mari kita bahas. Oke teman-teman, critical thinking itu apa sih? Jadi critical thinking itu berpikir kritis, yaitu kita berpikir di mana kita itu mempertanyakan, kemudian kita juga menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita baca, maupun apa yang kita tulis. Berpikir kritis itu berpikir yang mendalam. Dan hal ini nih berbeda dengan yang namanya overthinking. Kalau orang yang berpikir kritis atau critical thinker, dia itu cenderung berpikirnya terstruktur, logis. Sedangkan orang yang overthinking, dia itu cenderung cemas dan juga ada rasa takutnya. Contohnya, kalau dalam pemilihan sebuah terapi terhadap suatu penyakit, seorang yang critical thinker, dia itu akan mempertanyakan seperti ini. Apa sih manfaat dari terapi tersebut? Apakah efektif dibandingkan terapi sebelumnya? Apakah terapi tersebut itu berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada di jurnal-jurnal? Sedangkan orang yang overthinking, dia itu akan berpikir, gimana ya, nanti terapinya gagal atau berhasil ya? Aku takut nih, gimana nanti pasiennya bisa sembuh atau enggak kalau dikasih terapi ini. Jadi kayak gitu ya. Orang yang critical thinker tadi dia berpikir logis dan juga terstruktur dan juga berdasarkan bukti ilmiah. Sedangkan orang yang overthinking itu akan banyak berpikir dan diliputi dengan rasa cemas dan juga rasa takut. Salah satu bagian penting dari critical thinking yaitu skeptisme ilmiah. Skeptisme ilmiah itu bukan berarti kita berprasangka buruk ya, akan tetapi kita itu seperti mencari blind spotnya dan kita itu tidak percaya 100% secara langsung ataupun menolaknya secara 100%. Kita akan mencari bukti-bukti yang bisa mendorong kita itu untuk memilih mana yang bisa kita terima dan juga mana yang kita tolak dari sebuah informasi tersebut. Nah, untuk contoh dari critical thinking ini kayak gini ya. Seumpamanya nih, kalian seorang dokter, kemudian ada pasien datang dengan keluhan, dia itu merasa seperti dikejar-kejar orang. Dan juga dia itu merasa seperti mendengar sesuatu suara-suara yang aneh. Nah, keluarganya mengatakan bahwa dia ini habis di PHK sejak 3 hari yang lalu. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita tuh akan langsung membuat kesimpulan secara langsung atau diagnosa langsung gitu ya. Contohnya, ini pasti skizofrenia. Kenapa? Karena di situ ada waham dan juga halusinasi. Tapi kalau kita berpikir kritis, itu kita nggak boleh langsung mengambil diagnosis secara langsung. Kita harus mempertanyakan juga kepada pasien apakah di sana dia ada riwayat penggunaan dari nabza maupun alkohol, ataupun apakah ada riwayat dari trauma kepala sehingga juga bisa menyebabkan dari waham dan juga halusinasi tadi. Jadi nggak mesti langsung kita diagnosa skizofrenia. Kita harus mencari seperti hubungan dengan nabza maupun dengan riwayat trauma kepala tadi. Contoh lain, seumpamanya nih ada seorang pasien yang datang ke kalian dengan keluhan flu dan demam, dan dia itu mengatakan bahwa dia ini habis kehujanan di jalan tadi. Nah, kalau kita nggak berpikir kritis, kita tuh langsung, ini pasti karena kehujanan, ya kan? Tapi kalau kita berpikir kritis, kita tuh akan berpikir, bisa jadi ini nih gara-gara imunnya drop, ataupun bisa jadi jangan-jangan dia itu kelelahan, atau bisa jadi jangan-jangan dia itu asupan vitamin D dia itu nggak cukup selama musim hujan tersebut. Jadi kita tuh nggak boleh mendiagnosa secara langsung ya. Makanya kita harus mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya tersebut. Sehingga apa? Nanti kita tidak melakukan diagnosis yang salah. Kita tidak memberikan diagnosis yang salah. Kalau diagnosisnya salah, nanti terapinya juga akan salah. Dan efeknya apa? Ya, nanti efeknya akan dialami oleh pasien. Oke, kita lanjut ya ke critical thinking. Nah, biasanya orang itu akan berpikir kritis, tapi ada juga hambatan-hambatan yang menyebabkan orang itu tidak berpikir kritis. Apa aja hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama, fear of failure or judgment. Dia itu takut untuk salah atau dia itu takut untuk dihakimi. Ya, contohnya kalau semamanya ada dalam sebuah diskusi mahasiswa dengan dosen. Dosennya mengatakan bahwasanya diagnosisnya ini skizofrenia. Sedangkan mahasiswa tersebut memiliki diagnosa yang lain dan dia itu takut seperti melangkahi dosennya atau takut salah, dan itu bisa menyebabkan dia itu tidak berpikir kritis. Maka hal ini harus kita hindari. Kemudian yang kedua yaitu confirmation bias. Jadi kita
kita tuh yakin pada keyakinan awal dan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Contohnya ini kalau seumpamanya ada orang dengan penurunan kesadaran, kita yakinnya itu adalah karena hipoglikemi atau metabolik. Ya udah, kita itu mengabaikan seperti kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Seperti contohnya kalau penurunan kesadaran itu kan seharusnya ada dua ya, karena metabolik maupun struktural atau gangguan pada struktur anatominya. Ya, jadi kita nggak boleh langsung final meyakini dengan keyakinan awal tersebut. Kalau di dunia kedokteran pasti nanti akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang harus kita gali. Jadi kita harus hati-hati terhadap confirmation bias ini. Oke, yang selanjutnya yaitu over reliance on technology. Jadi kita itu terlalu berpaku pada teknologi ya, dan kita itu lupa bahwa kita itu juga memiliki kemampuan untuk menentukan sebuah diagnosis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu groupthink atau berpikir kelompok. Maksudnya, contohnya langsung aja ya, dalam sebuah kelompok ini ada kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas mengatakan bahwa diagnosisnya ini adalah stroke, sedangkan kelompok minoritas mengatakan bahwa diagnosisnya itu bukan stroke. Nah, karena kalian berada di pihak minoritas, kalian tuh tiba-tiba berpindah ke pihak mayoritas, yaitu yang mengatakan bahwa diagnosisnya itu stroke. Jadi, kalian ini mengikuti dari pendapat mayoritas dan takut mengatakan bahwa itu bukan stroke. Nah, jadi kalau kalian menemukan hal seperti ini atau lagi berada di hal seperti itu, maka harus kalian waspadai atau kalian hati-hati. Jangan-jangan ini saya lagi mengikuti pendapat mayoritas yang belum tentu benar, dan itu bisa menghambat kalian untuk berpikir kritis. Oke, selanjutnya yaitu emotional reasoning. Emotional reasoning itu kita menyatakan sesuatu berdasarkan emosi atau perasaan. Contohnya, kalau pada pasien diabetes mellitus yang sangat berat itu kan nanti harus diamputasi kakinya ya. Tapi kita sebagai dokter karena kasihan, kita tuh nggak menyarankan hal tersebut. Padahal kalau nggak diamputasi nanti bisa nyebar. Nah, makanya emotional reasoning ini harus kita waspadai dan juga kita hindari ya, nggak boleh. Makanya harus dihindari. Selanjutnya ada black and white mentality. Nah, kalau black and white mentality ini maksudnya kita itu seperti meyakini secara total suatu hal. Ini nih baik, ini buruk. Atau ini nih jelek, ini bagus. Jadi kita tuh langsung mengjudge ini baik atau enggak, ini nih buruk secara langsung. Dan yang terakhir yaitu lack of intellectual curiosity. Jadi kita kurang penasaran terhadap suatu hal. Contohnya kalau kita lagi dalam sebuah kuliah dan dosen itu lagi menjelaskan tentang farmakologi misalnya, kita itu nggak mau bertanya gimana sih obat itu, farmakodinamiknya gimana, mekanisme kerjanya gimana, farmakokinetiknya itu gimana ya, karena kurang dari rasa keingintahuan kita atau rasa penasaran kita terhadap hal tersebut, dan itu akan membuat kalian tidak berpikir kritis. Makanya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ini harus benar-benar dihindari. Nah, sekarang kan kita lagi di dunia yang mana sangat masif sekali penggunaan AI. Contohnya ChatGPT dan juga Gemini, di mana ChatGPT dan Gemini ini dia mengenerate sebuah informasi. Nah, salah satu cara agar kita itu bisa bertahan dan mengetahui mana yang otentik, mana yang nggak otentik, itu dengan berpikir kritis.